Kita lanjutkan part terakhir ya dari topik ini. Ternyata cukup panjang ya. Di part ketiga kita saya kira sudah cukup detail pembahasan kita terutama untuk reaktor ideal ya. Jadi ciri khas masing-masing, kemudian apa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing jenis reaktor itu, kemudian kapan kita menggunakan reaktor batch, kapan kita menggunakan reaktor alir tangki maupun alir pipa ya. Tugas saudara hanya coba kemudian mengembangkan lebih jauh dari melihat dari jurnal ini nanti di assignment 1 contoh-contohnya ya. Jadi selain saudara meresam dan mereview paper ini, nanti ditambahkan tadi ini contoh-contohnya di reaksi-reaksinya apa ya. Baik, kita akan lanjutkan yaitu tentang algoritma langkah-langkah dalam desain reaktor ya, terutama reaktor batch dulu ya. Kita akan mulai dari reaktor batch. Baik, di sini ada beberapa tahapan dalam reaktor, yaitu mole balance atau neraca mol ya. Neraca mol ini langkah pertama ya. Ini tergantung reaktornya, apakah batch ya, apakah CSTR ataukah PFR ya, kita akan melihat tiga ini nanti, PFR. Bagaimana persamaan neraca molnya untuk masing-masing. Kalau rate law ini sudah kita bahas, selesaikan di KRH homogen maupun heterogen ya. Ini bicara tentang laju reaksi, berapakah ordernya homogen atau heterogen ya, order 1 atau order 2 ya. Untuk sistem homogen N misalnya, kalau ini heterogen berarti ya lebih kompleks ya, reaksi katalitik ya, misalnya KPA dan seterusnya ya, di KRH heterogen ya, misalnya seperti ini ya. Stoikiometri juga tergantung fasenya ya, fase gasnya, cair atau gas ya. Misalnya untuk CA berarti ya, kalau cair berarti CA0 1 min XA gitu ya, 1 min XA. Kalau fase gas harus mempertimbangkan tekanan parsial, kemudian apalagi epsilonnya, perubahan volumenya, densitas dan seterusnya. Kalau isotermal saya rasa ini sederhana. Kalau isotermal berarti kan suhunya konstan, jadi Arrhenius equation Van Hoff ya, konstanta kesetimbangan, konstanta laju reaksi ya. Kalau non isotermal kita harus mempertimbangkan perubahan konstanta laju, konstanta kesetimbangan. Kemudian heat effect ini nanti akan kita bahas barangkali selepas UTS ya. Nanti ada neraca energi. Jadi, berapa kebutuhan cooling waternya, kemudian kebutuhan steamnya, kemudian luas perpindahan panasnya, energi balance ya, energi ya. Baik, ini sebagian sudah diselesaikan di KRH ya, di KRH homogen heterogen. Justru disinilah reaktor itu perannya di mole balance. Ya, silakan disimak slide berikutnya ya. Kita akan lihat. Ini kita perhatikan ya. Ini kita dapat aplikasi yang cukup baik ya dari textbook Vogler. Mari kita simak, kita nikmati ya. Kalau saudara tertarik nanti bisa tertarik dengan aplikasi ini, saya bisa share, silahkan kontak Japri atau mungkin di grup ya. Right ya. Jadi
kita untuk merumuskan mol balance ini kita buat gambaran sistemnya dulu ya, sistem reaksinya. Jadi kalau kita merumuskan neraca massa atau neraca mol, kita tuliskan persamaan neracanya dulu ya. Ada input, ada output, ada reaksi atau generasi dan akumulasi. Ini sudah rasanya ini sudah familiar di mata kuliah sebelumnya ya. Input dikurangi output plus reaksi atau generasi dengan akumulasi. Kalau kemudian kita fokus untuk reaktan A misalnya, maka A masuk, FA0 dikurangi FA ini keluar reaktor, FA0 masuk reaktor plus integral RA dV ini adalah reaksinya, akumulasinya dNA per dt ya. FA0 ini dalam mol per waktu ya. FA ini bukan mol saja, tapi alir, mol per waktu, mol per waktu ya. Kemudian persamaan ini FA0 minus FA plus integral RA dV sama dengan dt ini akan kita terapkan ke, ini persamaan umum ya, baru persamaan umum. Ini kita terapkan ke 3 reaktor ideal tadi, CSTR, PFR dan batch ya. Kita akan lihat, kita lihat satu-satu. Ya, sekarang kita mulai dari CSTR ya. Bagaimana merumuskan neraca mol di reaktor alir tangki ya. Jadi ini FA0 masuk tangki reaktor alir, ini FA keluar reaktor. Ingat asumsinya tadi bahwa kondisi komposisi suhu di dalam reaktor sama dengan ketika keluar reaktor. Komposisi suhu, konsentrasi di dalam reaktor sama dengan keluar reaktor. Ya, kita tuliskan tadi persamaan umumnya input kurangi output plus reaksi sama dengan akumulasi. Dan ingat tadi asumsinya apa? Steady state. Ya, ini alir, asumsinya adalah steady state. Ya. Sekarang kita lihat pengadukannya sempurna. Pengadukannya sempurna sehingga setiap sisi ini elemen fluidanya memiliki laju reaksi yang sama, tidak yang berbeda. Sehingga integral RAdV ini kita bisa tuliskan RA kali V, karena elemen-elemennya sama semua, dV-dV-nya ini sama semua, tidak yang berbeda. Sehingga kita tuliskan RA kali V. Untuk steady state-nya, asumsi steady state, maka dNA per dt-nya sama dengan 0. Ya, sekali lagi, ini adalah asumsi pengadukan sempurna, ini adalah asumsi steady state. Sehingga kita memperoleh FA0 min FA plus RA kali V sama dengan 0. Kalau kita tata ulang penulisannya, ya menjadi seperti ini, FA min FA0 min FA sama dengan RA. Ya, jadi V sama dengan FA0 min FA per min RA. Ini adalah neraca mol atau persamaan desain untuk reaktor alir tangki berpengaduk CSTR atau RATP. Jadi ini persamaan ini bisa digunakan untuk menentukan volume reaktornya. Volume reaktor di sini maksudnya volume fluidanya ya, volume fluidanya. Kalau volume unitnya tentu nanti ada over desainnya ya. Ini maksudnya volume fluidanya. Jadi FA0 min FA per min RA ya. Ini mol per waktu, mol per waktu. Ini laju reaksi. Sederhana ya, saya kira ini mudah untuk diikuti. Berikutnya reaktor alir pipa, ya, reaktor alir pipa. Jadi ini sketsa reaktornya, kemudian kita buat sistem delta V di tengahnya, jadi sistemnya. Ya. Kalau di sini delta V, maka kemudian ini FA masuk pada V, kemudian ada delta V. Maka keluarnya adalah FA pada V plus delta V. Jadi ini sistemnya, FA masuk pada V, keluarnya tentu pada FA pada V plus delta V. Sama seperti tadi, ya, persamaan umumnya, inputnya ya FA pada V, kemudian outputnya adalah FA pada V plus delta V, kemudian reaksinya adalah RA kali delta V sama dNA per dt. Ingat asumsinya tadi ya, bahwa kondisi pada reaktor pipa ini, konsentrasinya, suhunya adalah berubah di sepanjang reaktornya.
berubah sepanjang reaktor. Jadi ke arah aksial, tetapi ke arah radial dia tidak ada perubahannya. Jadi kondisinya tentu saja karena berubah terus, kondisi masuk reaktor dan keluar tentunya tidak sama, ya. Tentu saja tidak sama. Nah, kemudian kondisinya juga steady state, ya. Kondisinya steady state, ya, steady state. Ya. Jadi DNA berdekatan 0, kemudian kita tata kembali, ya. Jadi asumsinya 0, kemudian kita atur penulisannya ini, ya, RA kali V-nya dibawa ke kanan, kemudian ditukar tempatnya dibagi delta V, ya. Kemudian kita meminjam definisi diferensial, ya, teori kalkulus di diferensial. Jadi kalau kita punya fungsi fx dikurangi fx plus delta x begitu, kemudian dilimitkan di mana delta x-nya mendekati 0, maka nilainya sama dengan df atau dx per dt. dx per dt. Ini juga sama. Jadi kalau kemudian kita limitkan teori limit, ya, nilai dari FA pada V plus delta V min FA pada V per delta V, jadi delta V-nya mendekati 0, ya. Kemudian kita limitkan, ini tidak 0 tapi mendekati 0, ya, bila 0,00 kecil sekali, maka nilainya ini sama dengan diferensial dari FA per dV atau diferensial terhadap V, ya. Nanti kalau ini masih confused, nanti silahkan lihat di slide, di situ saya turunkan, ya, pendekatan limitnya, ya. Jadi ini persamaan ya, V sama dengan integral dFA per RA ini adalah persamaan desain atau mole balance untuk reaktor pipa alir, ya, reaktor alir pipa. Jadi ini persamaan ini kita bisa gunakan untuk menentukan volume reaktor, ya, untuk sistem alir, ya, bentuknya pipa. Silahkan cermati lagi videonya, dan di slide bisa membantu penjelasan di video ini, ya. Ya, terakhir adalah sistem batch, ya, sistem batch. Batch ini sama seperti tadi, ya. Teruskan dulu persamaannya, input dan output reaksi akumulasi. Asumsinya apa di reaktor batch ini? Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, ya. Inputnya tidak ada, outputnya tidak ada ketika reaksi berlangsung, ya, sehingga ini 0, ini 0. Unsteady, jadi ada akumulasi, ya. Jadi pengadukannya sempurna, sehingga di setiap titik di sini, ya, elemen volumenya punya komposisi dan suhu yang sama, tetapi komposisinya berubah terhadap waktu, ya. Sehingga dituliskan RA kali V sama dengan per dt. Kemudian kalau diintegralkan, ya, ini adalah persamaan diferensialnya, ini persamaan integralnya, ya. Jadi kalau tadi reaktor alir pipa, reaktor tangki bicara volume, kalau reaktor batch bicara waktu. Berapa waktu untuk mencapai konversi yang dikehendaki? 90%, 80% butuh waktu berapa menit, berapa jam. Tapi kalau reaktor alir pipa dan reaktor alir tangki bicara volume. Berapa volume reaktornya untuk konversi 80%, 90% begitu. Baik, ini adalah ringkasannya persamaan desain racamol dari masing-masing reaktor ideal. Reaktor batch ini ada bentuk diferensialnya, ini bentuk integralnya. Untuk CSTR ini, ya, persamaan aljabar biasa. Untuk reaktor alir pipa ini bentuk persamaan diferensialnya, ini bentuk persamaan integralnya. Kenapa dituliskan semua? Iya, karena kadang-kadang untuk case yang sederhana kita cukup menggunakan persamaan integralnya. Tetapi untuk nanti kemudian, karena ini akan terus kita pakai ini persamaan ini,
untuk sistem yang kompleks yang non adiabatis, ada menggunakan rasa energi, maka persamaan diferensial ini akan lebih sesuai ya. Baik, silakan dicermati untuk persamaan neraca mol ini untuk masing-masing jenis reaktor ya. Jika belum jelas, silahkan diputar kembali videonya, dicermati lagi. Jika masih belum clear juga, nanti bisa didiskusikan di komen di YouTube ataupun di psikologi. Di sini bagus teman-teman, aplikasi ini bisa untuk permainan ya, misalnya nama Joko, misalnya ya. Ini untuk main-main, tapi main-mainnya ini main-main untuk ini sih, uji kemampuan ya, untuk kita sejauh mana kita paham atau belum ya. Ada beberapa soal-soal. Nah, ini ada mol balance, ini reaksi ya, rate law, tipe reaktor ya. Ini misalnya kita coba mol balance misalnya 100, persamaan batch reaktor yang mana? Oh ini bukan, atau ini, atau ini, atau ini. Ini nanti kita bisa pilih, nanti akan ada jawaban-jawaban yang kalau salah nanti akan dibetulkan ya. Nanti ada waktunya. Kita pilih sembarang misalnya. Ini udah habis ya. Oh, ini jawabannya adalah nomor 2. Jadi ini ada waktunya, kalau nanti kita salah akan dibetulkan gitu. Ini bisa melatih untuk pemahaman kita ya. DNA per dt sama dengan integral. Ya, ini nanti reaksi juga sama. Apa yang tidak termasuk ini yang KRH ya, ini KRH. Jadi ini teman-teman sekedar untuk sharing-sharing ya. Kalau Anda tertarik silahkan nanti kita bisa sharekan ya. Baik, sebelum kita akhiri untuk part yang keempat ini, mana yang perlu ini sudah selesai. Ini sama dengan tadi ya. Ini seperti yang Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Ini kalau kita perhatikan ya, sebelum kita tutup ya. Ini mol balance tadi ya, integral maupun diferensial. Ini tadi sudah sama seperti di aplikasi tadi. Nah, silakan dicermati. Yang ini adalah bentuk dalam konversi ya. Kalau ini kan belum kelihatan konversi ya. Ini dalam mol per jam ya, belum kelihatan konversinya. Kalau nanti kemudian kita menginginkan dalam bentuk konversi, berapa waktu yang diperlukan untuk konversi 80%, maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya ya. Misalnya ya, FA0 min FA, FA0 min FA. Ingat stoikiometri, FA itu apa? FA itu adalah FA0 1 min XA. Ini diganti dengan FA sama dengan FA0 1 min XA. Jadi kalau pakai stoikiometri begitu ya. Maka kemudian menjadi FA0, jadi min FA0 min atau plus ya, kalikan min, jadi dikalikan minus FA0 berarti min FA0 plus FA0 XA. Jadilah nanti menjadi FA0 minus FA0 plus FA0 XA. Ini kalau ya, jadinya seperti ini. Nah, begitu. Nantilah jadilah ini, begitu caranya ya. Jadi semua dikonversi menjadi bentuk X ya, atau konversinya. Kalau yang batch bagian apa? Ya batch sama saja. Ini DNA ini berarti Na sama dengan Na0 min XA, begitu. Mula-mula dikurangi yang bereaksi.
DNA-nya masukkan ke sini. Nanti ketemunya nanti seperti ini. Caranya begitu. PFR juga sama. Ya, iya, PFR juga sama. Ini FA-nya ini diganti dengan berarti F-nya ini FA0 1 min XA begitu. Nanti akan ketemu persamaan ini. Ya. Jadi begitulah teman-teman, kalau perlu data konversi gunakan persamaan ini bentuk diferensial, integral. Tapi kalau tidak perlu data konversi X maksud konversi reaksi, gunakan persamaan yang ini ya. Begitu saya kira teman-teman untuk topik lecture 2 ini cukup banyak ya. Don't be worry, saudara tidak harus langsung paham ya, butuh waktu untuk mencerna, untuk berdiskusi. Silahkan untuk kalau memang belum paham direview ulang, kalau belum clear silahkan nanti kita diskusikan ya di WA group maupun di psikologi atau di YouTube ya, di YouTube komen. Thank you for your time untuk melihat dan mencermati lecture 2 ini. Saya mohon maaf jika masih ada yang kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita bisa beraktivitas lebih normal ya, sehingga bisa lebih optimal ya hasilnya ya. Let's close by alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Ya, kita akan kembali bertemu untuk next lecture insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.